Siapa yang tidak setuju? Manajer loh Pak, itu kan manajer. Siapa yang setuju Germo bisa di prospek? Loh, bisa Pak. Kenapa Pak? Kayaknya belain Germo. Ini FBG, Front Pembela Germo. Nggak bisa ditolak juga, hati-hati ya. Kalau PSK alasan penolakannya kan rentan tertular HIV. Kalau Germonya maaf mucikarinya itu dia melakukan bisnis prostitusi, itu money laundering. Dia kena pasal money laundering. Ngomongnya online. Bisnis online nggak salah. Oke ya, udah ada jawabannya Bu Yulita. Jadi kalau nasabah di Amerika Serikat, terus kondisi darurat kecelakaan, kan rawat jalan, itu nggak perlu preotorisasi. Tadi saya kan udah katakan, preotorisasi itu hanya kalau oknum. Kecuali habis kecelakaan, rawat jalan, kan di cover tuh bisa reimburse. Terus lanjut oknum, oknumnya nggak bisa di cover, kecuali sempat preotorisasi dulu. Ya. Terus kalau syariah PPH ada tambahan dana marhamah 15 juta. Makanya Bapak Ibu kalau nasabah PPH konvensional meninggal cuma dapat tambahan berapa? 15 juta. Kalau nasabah syariah dapat 15 plus 15 totalnya 30 juta. Itu kelebihannya nasabah syariah. Mata uang rupiah, usia perlindungan 55, 65, 75, 85, 99. Masa tunggu 30 hari untuk semua penyakit, 90 hari untuk cancer, 12 bulan untuk penyakit tertentu. Wilayah perlindungannya Indonesia saja atau sesuai dengan plafon yang dipilih. Hanya untuk PGB, PSBB usia masuk 30 hari sampai 70. Sama kayak PPH, nanti saya tunjukin juga. Limit booster tetap ada. Prime saver itu gunanya untuk apa Bapak Ibu? Supaya preminya murah. Nah kalian coy, supaya biaya asuransinya Murah. terkontrol, lebih murah. No claim bonus juga sama. Kalau nggak ada bonus dapat tambahan berapa limit tahunannya? Kalau nggak ada klaim, Kalau nggak ada klaim dapat tambahan 10%, maksimal 50%. Dan ada dana marhamah. Kalau nasabah syariah. Nasabah syariah hati-hati dari biaya asuransi yang dibayarkan ke Prudential, 60%-nya akan masuk ke iuran tabaruk, 40%-nya akan masuk ke Prudential. Siapa yang banyak nasabah syariahnya di sini? Tuh ya. Oke. Pak. Tanya masalah nuklir bonus itu Pak. Nuklir bonus di 5 tahun pertama aja. Wah, boleh celok-celok. Pokoknya jangan sampai maksimal 50%. Nggak boleh lebih 10%. Pas setahun nggak boleh lebih dari 10%. Tapi Atau harus di 5 tahun pertama ya Pak? enggak, Boleh colong-colong ya? boleh lompat-lompat. Yang 10%-nya total. Iya, Total. total klaimnya nggak boleh melebihi dari 10% dari limit tahunan. Kalau Anda sudah punya sertifikasi PPH Plus, nggak usah ujian sertifikasi lagi di Proofforce. Kalau sudah ngambil nggak perlu ngambil lagi. Tapi untuk agent baru yang belum punya license untuk jual PPH yang harus ujian di Proofforce. Yang Anda ngisi LJK ini bukan untuk ujian sertifikasi loh ya, ini cuma buat absen aja. Ya. Ini aturan ngambil Promed harus punya income lebih dari 5 juta, sama kayak yang sebelumnya. Ini cek tabelnya sama tabel PPH Plus. Ya. Kemudian kalau nasabah Anda no income earner atau nasabah Anda itu anak kecil di bawah 17 tahun atau udah dewasa tapi ibu rumah tangga nggak punya income, ngambil PPH Plus maksimal yang 5 juta. Kalau nggak salah silver B. Kalau dia mau ngambil diamond atau gold atau platinum ya harus disamain kayak pasangannya atau orang tua. Sama maksimal pokoknya yang 5 juta. Anak 5 juta. Kecuali orang tua
Yes, kalau orang tuanya punya diamond, pokoknya 5 juta maksimal. Ya. Guru ngerti. Perubahan major, masih ingat nggak? Anda udah lama nggak major ya? Karena kan alteration belum keluar. Musiknya Mei, tapi saya nggak tahu itu hoax atau beneran. Tunggu aja, sesaat lagi. Ya, setelah pesan-pesan berikut ini ya. Perubahan major itu bisa anniversary, bisa anniversary. Anniversary itu berarti ulang bulan. Jadi nasabah Anda issued polis plus PPh-nya bareng 2 Januari, berarti ulang bulan itu 2 Februari, 2 Mei, 2 Juni, pokoknya setiap tanggal 2 setiap bulan itu bisa perubahan major harusnya. Syaratnya apa? Nggak boleh klaim dalam 1 tahun polis kalau mau anniversary. Kalau dalam 1 tahun polis dia mau major, harus nunggu anniversary. Berarti harus kapan? 45 hari sebelum tanggal 2 Januari. Nih, dulu kan sebulan sebelum ulang tahun polis kan? Sekarang 45 hari spare-nya. Jadi misalnya nasabah mau authorization pakai SIM Plus ini, ya itu kan jatah konsep ini sampai ini kok. Cuman kan sekarang kan belum bisa authorization. Ya enggak bisa sebulan. Yes. Harus pakai ini, tidak bisa sewaktu-waktu. Ya nggak bisa. Boleh sewaktu-waktu tetap pas ulang bulan. Nggak boleh dia ulang tahun produknya dia 2 Januari terus tanggal 1 gitu udah mau berubah, itu nggak bisa. Harus nunggu, ya nggak apa-apa tanggal 5, karena kan harus 1 bulan sebelumnya, pokoknya sebelum tanggal 2. Kalau contoh tadi ya, itu namanya ulang bulan. Konversi Anda bisa cek di agency update. Konversinya bukan konversi upgrade dari existing polis loh ya. Sudah punya polis PGB ada HS-nya, pengen punya PPA Plus, berarti solusinya gimana? Di drop dulu pakai UE62, terus buka polis baru dikasih PPA Plus. Jadi punya 2 polis. Nah ini kalau misalnya di drop ternyata di sini nggak disetujui. Makanya nunggu sampai disetujui dulu. Jadi ngedrop sama pengajuannya harus bareng supaya jangan sampai pas ngambil PPh-nya dia ambil yang full underwriting lagi. Kan ada pilihan GIO. Kalau yang GIO itu nggak ngelihat usia, nggak ngelihat nasabah selama punya HS atau PPh lama sudah pernah punya sakit apa, prudensial tutup mata. Tapi kalau pilih konversi GIO dijatah, nggak boleh tinggi-tinggi ambil plannya. Oh, resikonya. Apa Ceng? Ya, kalau GIO selama masa tunggu sudah sakit langsung berlaku PPh Plus-nya. Tapi kalau dia full underwriting pakai plan yang lama. Kalau selama masa tunggu sudah sakit. Itu ya. Ini loh caranya preotorisasi Bapak Ibu. Nelfon TPA. TPA apa tadi kepanjangannya TPA? Third Party Administration. TPA, bukan TPS loh ya. Tempat Anda nyoblos. Tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir. Toilet WC. Apa dong? TPS maunya prudensial saja. Maunya prudensial aja. Saja. Buka PGB. TPS kok. Oh. Kalau mau ganti PPA Plus harus buka PGB. Wajib. Boleh karena dia PGB. Yes. Yes. Ya. Hah? Ya, Pak. Kan emang tujuannya new bisnis sekarang, belum bisa upgrade. Kalau Anda mau upgrade dari PGB halo. Kalau nasabah Anda mau upgrade dari PGB lama, ya tunggu tanggal mainnya, tapi kan kita nggak pernah tahu Prudential keluarin kapan, major dan itu aturannya. Itu loh, sekarang itu masih bisanya konversi. Ya. Oke. Next. Pengecualian. Ya.
Yang mana yang ditutup? Takutnya twisting. 1 tahun aja. Pakai surat. Ganti pemegang polis. Ya, tapi kalau misalnya dia sudah PPA plusnya issued, masa tunggunya sama kayak tadi hitungannya. Tapi nggak disarankan, nggak Anu, disarankan pakai untuk ganti polis yang pemegang lama. polis, Nanti ya? bisa dicek Nggak esensialnya bisa lagi tetap di situ. Enggak. Tetap. Kapan berakhirnya pertarungan PPA plus? Halo. Sudah, lanjut ya. Pada saat tetamu meninggal, pada saat polis dibatalkan atau diakhiri oleh prudensial, surrendernya disetujui prudensial, polisnya lapse, atau memang tanggal akhir pertarungannya berakhir, tanggal ketika asuransi tambahan PPA plus, mungkin nggak PPA plusnya ditutup sepihak sama prudensial, mungkin nasabahnya non disclose atau pre-existing, tapi nggak mau approve. Tengah malam menurut waktu Indonesia bagian barat yang merupakan tanggal akhir pertarungan asuransi PPA plus. Tengah malam nanti waktu Indonesia bagian barat, nasabah Anda ulang tahun yang ke-99 tahun misalnya. Lebih 1 detik nanti malam. Harusnya kan PPA plusnya over, finish perlindungannya. Ternyata 10 hari sebelum ulang tahun yang ke-99 sudah opnam, Pak. Nah, itu nggak serta-merta langsung ditutup sama Bro. Masih ada jatah sampai 30 hari ke depan. Ya. Lanjut. Lek kuat enggak sampai. Kondisi yang sudah ada sebelumnya nggak di cover. 18 penyakitnya masih sama. Ini. Cancer cuma 90 hari ya masa tunggunya ya. Masih banyak teman-teman agent yang cancer itu ngitungnya dari definisi ini. Semua jenis tumor benjolan kista. Kalau tumornya jinak, masa tunggunya malah justru setahun PPA plusnya. Tapi kalau tumornya ganas, berarti kan cancer itu masa tunggunya cuma 90 hari. Nggak perlu nunggu setahun. Ya. Jim, tapi kan masalah pendonor pihak ketiga, yang dia katakan tadi tidak dapat biaya toh. Enggak, cuma ambilnya. Nah ini biaya, ini ada penggantian. Iya, dari pihak ketiga itu dapat santunan mulai 150 juta sampai something. Itu CHC ya? PPH Pak, halo. Halo PPH ini. Coba dicek di PPA Plus nggak ada tabelnya itu soalnya. Tak kasih ya. Loh, ya penggantian itu maksudnya ya untuk cover penggantian donor itu loh. Operasinya ya Pak. Operasinya. Iya, ya untuk masangnya ke situ. Yang itunya itu Anda pengertiannya bukan dikasihin ke yang pendonornya loh ya. Penggantian biaya untuk donor pihak ketiga transplantasi bla 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 maksimum per tahun bla 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 150 juta. Iya. Kalau dulu kan inner limit, sekarang kan malah enak toh on bill. Cuma masang aja berarti kan. Iya. Nyokotnya dari si A masanya ke si B. Kalau si A ada sesuatu nggak di cover, titik, nggak pakai koma. Oke? Karena dia udah bukan tanggung jawab kita lagi. Kita tuh tanggung jawabnya cuma melepasnya tok itu loh organnya dia. Kalau mati baru buat UP kalau Jadi pengertiannya bukan dikasihin ke si pendonor. Ini adalah biaya nyopot tadi. Biasanya biayanya kan sama masang. Oh, ini Kalau di PPA Plus udah nggak pakai angka-angka itu, tapi SC. Kalau PPA pakai. Kalau yang donornya ada PPH plus dia di cover nggak? Enggak, karena gini loh, mendonorkan sesuatu itu kan atas keinginan sendiri, itu masuk pasal pengecualian, ya? Ya? Mm-mm. Kalau misalkan ada polis sekolah sih nggak terlalu. Kan itu kan bukan yang ini yang ini ditutup. Cek dulu Pak, itu gimana? Kalau polis lama ditutup terus buka polis baru masa tunggu mulai dari awal nggak? Ya, parkir dulu ya. Enggak kena masa tunggu. Premi Enggak sih. harusnya sih enggak. Tapi kita make sure dulu ya, harusnya sih enggak. Harus enggak. Karena PPA Plusnya udah jalan.
Iya. Itu mungkin pas konversi memang masih ada utang masa tunggu. Kalau nasabahku sih enggak langsung jalan. Harusnya enggak. Nanti Tanya coba aja kita deh. cek dulu ya. Mungkin produknya Bank S. Oh ya, itu kan beda produk kalau sama yang bisa. punya Bank S. Kakak Bu. Ini harus sesama Harus sesama. produknya yang dijual oleh agensi. Setahu saya nggak ada kok. Ribet Selama ya, PPLS yang udah muncul ya Bank S. langsung berlaku masa tunggunya yang atas itu. Kalau di aturan GIO ya langsung dipakai PPLS-nya. Kalau dia full underwriting bisa pakai yang lama. Kemarin Ya. kaos kakiku gak bolong. Saya nggak, setahu saya nggak. PHS mana dikasih situ ya? Gak iso ya, ini PPA barang gak iso jual. Mungkin Harusnya nggak perlu. PPHS masih iso, PPHS Di Maxel dulu ya. masih iso. Lanjut, ini untuk premi. Bapak Ibu perhatiin dulu. Halo. Ada nasabah di Prudential, pria bukan merokok 30 tahun, ambil plan Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang, silver. Ya. Si A, si B, si C, si D. Sama-sama ngambil di Pro, UP-nya sama 200 juta, biaya asuransinya 28.000. Si E ngambil di perusahaan X, UP-nya sama 200 juta tapi biaya asuransinya 36.000. X itu mana Pak? Yang warnanya kayak gini, depannya G, ya. Rider dia ngambil silver B, coinnya per bulan 516. Si B juga sama silver di X, tapi biaya asuransinya 555.000, beda-beda 335 ribuan, ya. Tapi di sana sama cheapest one bed, coverage areanya dengan plan yang hampir mirip, harga yang sama, mirip, bahkan kita lebih murah. Kita covernya Asia kecuali Jepang, Hong Kong, Singapura, dia cuma Indonesia dan Malaysia. Coverage areanya. Nah, si A, si B, si C, si D yang di Prudential sama sebetulnya silver B. Yang beda masa pertanggungannya, ini sampai usia 55, ini sampai 75, ini sampai 85, ini sampai 99. Kalau yang X hanya sampai usia 88, berarti mirip-mirip sama yang sampai usia 85. Betul ya? Biaya asuransinya, premi berkalanya ini 11,5 juta, 15,6 juta, 18,2 juta. Ini 21,8, kalau yang X 20 juta, lebih mahal dari yang mirip-mirip Intro yang sampai usia 85. Paham cara bacanya ya? Nilai tunainya juga beda-beda. Ya, jadi terbukti di Prudential coinnya lebih rendah, preminya juga lebih rendah. Ini ada komisi tahun pertama, ada komisi total 5 tahun atas PGB. Sama. Kalau komisi kan merujuk pada produk dasar PGB, PSB. Akuisisinya sama juga deh. Oh, enggak, ya PGB kan 70, terus berapa ya? 30, Saya malah lupa. Ya rancu juga sih. Customer segmentation. Nasabah yang beli asuransi kesehatan tuh dibagi jadi 4 Pak. Emerging, mass market, mass affluent, high net worth. Nasabah yang emerging dan mass market itu cocoknya dikasih HS plus. Nah, nasabah yang mass affluent tuh orang kaya. Kalau HNW itu high net worth tuh kaya banget, ya. Itu cocoknya dikasih PPH. Kalau nasabah ini dulu nasabah Anda yang warna merah ini dikasih HS plus, problemnya apa? Sering excess. Karena nasabah mass affluent atau HNW itu kan dikit-dikit berobatnya ke luar negeri, ya. Tapi kalau PPH plus, apakah juga untuk nasabah kelas atas ini Pak? Ternyata enggak. Mulai mass market juga bisa Anda grab, Anda ambil pasarnya. Jadi lebih luas gitu loh. Ya berarti cocoknya apa? Minimal bronze A dan bronze B lah. Ya kan? Bisa untuk nasabah yang mass market. Tambahin prime silver. Karena mereka membutuhkan coverage perawatan di dalam luar negeri, butuh manfaat kesehatan lengkap, dan butuh peace of mind. Cara sertifikasinya buka Proofforce, login, klik training, masuk ke katalog, certification training. Kerjakan baca dulu, kurang lebih soalnya 20. Ya. Enggak, ini kalau belum punya sertifikasi PPH.
Yang sudah punya ya nggak usah. Ya. Siapa yang di sini agent baru yang belum sebulan? Ada nggak? Oh ibu ya. Berarti ibu sertifikasinya banyak. PGB, Wakaf, PPH Plus. Sama PGB udah, Wakaf sama ESKS. apa? Sama ESKS. Sorry? SKS yang AOB enggak usah. Enggak. Lanjut dulu ya. Sekarang Nah kita mau banding-bandingin Bapak Ibu. Mesti ini. Ada si A, ada si B. A itu sebenarnya G, B itu sebenarnya A. Ya. Dua-duanya ada di gedung ini kayaknya. Ada nggak ya? A itu harus sebenarnya G. Kalau B ini sebetulnya A. A apa? Bukan AIA atau AKSA. Yang satunya lagi. Yes. Ya. Manfaat kamarnya mirip-mirip. Maksimum pilihan cakupan wilayah asuransi kalau di A ini, yang di G ini hanya seluruh dunia. Mungkin dia nggak cover Amerika Serikat. A ini G, ini aset, ya. Maksimum pilihan perlindungan 99. Untuk si A ini 85, ini 99. Kita itu paling banyak mirip sama aset ini. Ya, depannya A, belakangnya Z, Anda udah tahu dong. Ya. A B C D E F G H I J K L M N O P Z. Usia masuk mirip-mirip. Klaim di luar wilayah asuransi kita bayarin sesuai persentase, yang lain nggak ada. Kalau di AZ itu cuman kecuali kondisi darurat atau kecelakaan, dia baru keluar persentase. Biaya rawat jalan, kanker dan cuci darah semua di cover, tapi untuk terapi imun, hormon, side effect itu semua nggak di cover. Ya kita cover semua. Oh iya, pakai. Pemantauan kanker 5 tahun kita cover, mereka enggak. Terus terapi sama maksimal rata-rata 90 hari per tahun. Manfaat tahunan sama limit booster kita paling gede. Si Allianz, si AZ itu saya kayak kontestan Miss Universe salah ngomong gitu ya. Cuma maksimal 25M. Kalau kita kan sampai 65M. Sama per tahun nggak ada batas 365. Santunan sebelum operasi harian mereka nggak ada semua. Paskanya juga nggak ada. Rekonstruksi wajah mereka nggak ada. Rekonstruksi payudara juga mereka nggak ada. Kita ada. Rekonstruksi payudara itu pembentukan ulang payudara akibat mastektomi, berarti kanker atau kecelakaan. Jadi nanti dibentuk ulang payudaranya, dioperasi. Tapi nggak boleh milih mau 34D, 36A ya. Ukuran standar. Ya. Apa itu? Oh, Kok sepupu kak? gak ngerti. Aku tinggal ini. Kita cover, mereka juga cover. Tapi organnya mereka belum jelas. Ini udah tadi ICU kita 150 hari. A dan B ini nggak ada batasan hari, ya udahlah ya. Biaya kunjungan dokter umum kita 2 kali visit, mereka cuma 1 kali. Dokter spesialis kita 2 kali visit, mereka cuma 1 kali. Tindakan bedah sesuai tagihan. Aneka perawatan SCAR semua. Biaya perawatan oleh juru rawat kita 120 hari. Si AZ bisa sampai 180 hari. Next. Oh iya. Biaya ambulans lokal sesuai tagihan. Fisioterapi mirip-mirip 90 hari tadi udah dijelasin. Biaya pendamping kita nggak ada syarat usia, betul ya? Si AZ harus di bawah 55 atau di atas 55. Mirip kayak kita dulu, PPH lama. Yang agak ribet si G. Kalau mau pendamping harus umur di bawah 18 tahun, single dan tidak punya penghasilan. Ini cari asuransi apa cari jodoh? Ciri ribetnya gitu syaratnya. Biaya perawatan sebelum rawat inap ini 30 hari bisa sampai 90 hari. Kelebihan mereka. Biaya perawatan setelah rawat inap rata-rata 90 hari. Rekonstruksi payudara mereka nggak ada. Rekonstruksi wajah mereka nggak ada. Penggantian organ
Donor dari pihak ketiga ada. Santunan dan rawat inap rata-rata semua ada. Rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan sama, kita 48 jam. Tapi kalau akhirnya dirawat lanjutan 30 hari. Tindakan bedah rawat jalan ada. Sebelum rawat jalan bedahnya di cover, mereka enggak. Pasca bedah rawat jalan kita ada, mereka enggak ada. Biaya perawatan kanker tadi udah saya jelasin, mereka kurang komplit ya. Pemantauan kanker setelah sembuh 5 tahun ke depan kita ada, mereka nggak ada. Cuci darah rata-rata semua cash charge. Santunan pemakaman ada yang lebih tinggi 7-50 juta. Si AZ 25 juta. Santunan HIV kita 15 juta, si AZ 25 juta. Dana marhama kita ada, mereka nggak ada. Oke. Tepuk tangan dong buat Prudential ya. Tolong diisi LJK-nya. Yang masih belum puas sama training PPH Plus bisa ikut lagi Senin jam 1. Nanti siang nggak ada ya? Nanti siang nggak ada. Nanti siang nggak ada. Tetap isi lagi.